pada perkara yang makruh atau haram. Perlu tidak kita memenuhi kebutuhannya? Kalau tadi dalam perkara yang darurat, bagi orang yang terdekat hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dalam perkara yang sifatnya kebutuhan, selama dia masih mampu untuk melakukan ikhtiar, maka kita membantunya satu keutamaan, tapi bukan wajib. Anda tidak membantu tidak masalah. Bagian yang ketiga, ada orang yang membutuhkan sesuatu, tetapi pada sesuatu yang sifatnya makruh atau haram. Apa yang perlu kita lakukan? Fa innahu la yahillu laka an tu'inahu walau kana muhtajan. Maka tidak halal bagi kita untuk memenuhinya meskipun dia mengaku butuh. Jadi meskipun dia mengaku butuh. Contoh, ada orang yang ingin, ini penulis kitab ini ya yang menyebutkan, saya cuma membaca. Jadi ada orang yang ingin merokok, lalu dia minta sama kita uang rokok. Dikasih apa tidak? Ya? Tidak. Ya. Kenapa? Bukan sesuatu yang darurat, bukan satu kebutuhan dasar, tetapi ini malah mengarah kepada yang makruh ataupun haram. Karena pendapat para ulama terkait syurbud dukhon atau merokok itu hukumnya minimal makruh, dan bahkan kalau di tarjih Muhammadiyah hukumnya haram. Sehingga di dalam kitab ini, penulis kitab ini juga berpendapat hukumnya haram dan mengatakan la yahillu laka an tu'inahu. Tidak halal bagimu untuk menolongnya walau kana muhtajan, meskipun dia merasa butuh. Meskipun dia itu nembung sama kita dan kita dalam keadaan lapang. Jadi ya pas nyekel duit dan dia langsung ngomong terang-terangan, aku butuh nih, gue tuku udut. Dan dia mengaku sangat butuh sekali. Kalau tidak udut katanya mumet. Aku ki 5 hari iki udut iki. Tolong aku tukokno udut. Apakah perlu kita memenuhi kebutuhannya? Penulis kitab ini menyebut tidak. Ya, penulis ini menyebut tidak. Karena itu bukan termasuk kebutuhan. Kebutuhan apa bukan? Bukan. Yang diwajibkan tadi adalah kebutuhan yang mendesak. Kalau kebutuhan yang masih bisa ditunaikan meskipun sedikit terhambat, maka membantunya itu keutamaan tapi tidak wajib. Maka penulis kitab ini kemudian mengutip ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Hatta laukana abaka. Meskipun itu adalah bapakmu. Jadi meskipun itu bapakmu, kata penulis kitab ini, kalau dalam dosa dan permusuhan jangan ditolong. Hatta law ghadaba 'alaika. Meskipun bapakmu itu akan marah kepadamu. Idza lam ta'ti bihi, kalau kamu tidak mendatanginya, tidak mentaatinya, falyaghdab, maka dia akan marah. Maka tidak mengapa. Itu tidak termasuk anak durhaka. Li'annahu ghadabun fi ghairi mauti'il ghadab. Karena marah yang bukan pada tempatnya. Bal innaka, bahkan kita, bahkan engkau itu sudah menolong bapakmu untuk tidak terjatuh pada perkara yang dilarang oleh agama. Bahkan kita sudah menolong bapak kita yang hendak terjatuh dalam mara bahaya. Bahkan kita sudah berbuat baik kepada bapaknya ketika kita tidak mau memenuhi permintaan bapaknya tadi. Bapaknya bilang sama anaknya, tolong tukokno topi miring. Misal ini,
Dan kalau ditolak, tahu bapaknya akan marah. Maka pilihan kita, biarkan bapaknya marah atau kita nuruti beli topi miring. Ya, biarkan bapaknya marah. Marah yang semacam ini meskipun sumpah serapah bapaknya, anaknya tidak termasuk durhaka. Jadi anaknya tidak termasuk durhaka. Meskipun bapaknya dia akan bilang orang manut wong tua durhaka. Meskipun bapaknya mengatakan nek kowe ra gelem nukokke topi miring, kamu durhaka sama orang tua nek ra manut aku. Tak dongake elek misalnya. Maka apa langkah seorang anak? Taat sama bapaknya apa tetap biarkan marah? Biarkan marah, karena marah bukan pada tempatnya. Lah kalau dia sumpah serapah, biarkan sumpah serapah, karena bukan pada tempatnya. Ya. Tadi berkaitan dengan masalah rokok, itu kan memang sudah kita ketahui bersama bahwa para ulama sendiri berbeda pendapat antara haram makruh. Terus bagaimana ini seperti jadi dilema di kehidupan kita sehari-hari ketika kita umpamanya sedang punya hajat atau kita sedang ya punya gaya apa kita ini minta tolong sama orang. Ini biasanya yang berlaku di masyarakat ini, kita yang punya hajat ini menyediakan rokok. Baik. Untuk orang yang bekerja. Terus baik, di dalam hal yang diperselisihkan semacam ini, baik di negeri kita itu ada perbedaan pendapat, maka konteksnya bukan membantu tetapi membiarkan, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam perkara yang diperselisihkan. Jadi hanya sebatas membiarkan, bukan memberi fasilitas. Jadi karena pendapat kita jelas haram, maka ada orang lain berpendapat makruh kemudian melakukan, maka tidak bisa kita melarang atau nahi mungkar. Kenapa? Karena ranahnya perbedaan pendapat. Tidak kemudian memberi fasilitas, karena kita sudah berpendapat hukumnya haram. Kenapa? Ya tadi konteksnya dalam masalah perbedaan pendapat itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa dinahi mungkar kalau perbedaan pendapat. Tapi kalau yang kasus topi miring tadi bisa, karena tidak ada perbedaan pendapat. Maka ketika ada yang semacam itu sebatas membiarkan. Jadi bukan memberi fasilitas. Insya Allah orang nembung. Ya? Maksud saya bagian sana saya. Ya kalau jenengan berpendapat haram ya dosa. Ya. Ya. Kalau berpendapat haram. Wong sudah tahu haram kok di ya. Solusinya itu gimana? Diganti. Ya, solusinya ganti yang lain. Ya. Napa, Pak? Ya, bisa pacitan. Ya, uang bisa. Ya, 5 seragam yang lain. Teman saya kadang masalah ini kan istilahnya ya sesuatu yang sepele sebetulnya. Iya, ya. Jadi intinya ketika kita sudah berpendapat hukumnya adalah haram, kemudian orang lain berpendapat hukumnya makruh, lalu ada orang lain melakukan, itu tidak bisa dinahi mungkar. Tetapi kalau kemudian kita memberikan fasilitas, lo kan pendapat kita sudah haram, kok ngasih fasilitas? Berarti kita memberi sesuatu yang haram. Namanya tolong menolong dalam dosa. Maka ketika kita sudah berpendapat haram, tidak perlu untuk memberi fasilitas melakukan sesuatu yang menurut pendapat kita haram. Tetapi kalau kemudian ada orang lain yang melakukan hal tersebut, tidak perlu dilarang. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Jadi susahnya kan
semua orang itu bisa punya pemahaman seperti itu. Ya, tinggal kalau saya sih meneng wae saja. Jadi, iya, kalau saya loh tinggal meneng wae saja. Toh kalau di apa kita tidak perlu ngomong-ngomong, kita diem saja, insya Allah tidak apa-apa. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Lama-lama orang paham sendiri. Oh nek kono ora. Nah, jadi lama-lama mungkin awalnya ya jadi bahan omongan. Tapi bahasan wis kulino nek kono ora. Insya Allah sudah. Ya butuh yang pertama, butuh keberanian yang pertama. Insya Allah orang nembung wis. Ya. Termasuk yang dulu tempatnya untuk bermain gaple atau remi itu misalnya lerengan, yang tuan rumah tidak, itu ya kamu ya tidak main remi. Ya itu tidak, kalau itu tidak bisa ditoleransi. Kita tinggal bilang nyun sewu boten, itu tidak apa-apa. Itu bisa dinahi mungkar karena tidak ada perbedaan pendapat. Kalau itu bisa dinahi mungkar, bisa dicegah, bisa dilarang, bahkan tuan rumah punya hak untuk melarang. Ya. Jadi baik. Tapi kalau dalam perkara perbedaan pendapat ya. Tapi kalau judi kan jelas tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Insya Allah kalau sudah terbiasa, masyarakat nanti paham. Memang awalnya itu ya jadi bahan omongan. Tapi kalau sudah kulino, orang nanti akan niteni. Oh kalau di tempat Pak Fulan ndak ada ini. Orang niteni. Awalnya sih omongan, kok ndak dikasih ini sih. Nah, tinggal nanti diwujudkan dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Kenapa? Ya. Dikasih pacitan. Dikasih apa lagi? Dikasih uang boleh, tapi jangan bilang untuk ya, pakai yang lain. Tukon bensin misalnya. Atau apa lagi? Kenapa? Nah, misalnya gue jajan larene. Nah, jadi bisa monggo, silahkan. Bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain. Tapi ingat, kalau ranah perbedaan pendapat tidak boleh kemudian melarang orang lain, karena itu ranah perbedaan pendapat. Jadi sesuatu yang di situ ada perbedaan pendapat itu prinsipnya adalah memahami, toleransi kalau perbedaan pendapat. Jadi jangan kemudian kita marah-marah, mencak-mencak, tidak boleh. Itu beda pendapat kok. Nah. Pripun? Jadi begitu Pak nggih. Intinya kalau kemudian mereka melakukan, maka sebatas membiarkan. Kalau mereka membeli, ya tidak perlu dicegah. Tetapi kalau kemudian memberi fasilitas, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena pendapat kita tidak sama dengan pendapat mereka. Baik. Kecuali perbedaan pendapatnya bukan dalam soal yang haram, tapi dalam soal keutamaan. Itu kita berbaur boleh. Ini lebih utama, ini kurang utama. Itu untuk berbaur tidak masalah. Untuk membersamai tidak masalah. Tapi kalau pendapat kita haram, orang lain berpendapat makruh, kok kemudian kita berbaur pemeneh melu, aneh. Pendapatnya haram kok melu. Baik, begitu nggih. Kita lajengaken. Jadi intinya di sini, andaikan bapaknya sendiri
meminta kepada sesuatu yang sesuatu itu adalah haram, lalu marah-marah, maka tidak ada kewajiban bagi kita memenuhi permintaan bapaknya yang permintaannya tersebut adalah haram. Dan ini sesungguhnya kita sudah termasuk berbuat baik meskipun bapaknya marah-marah karena menjauhkan dari sesuatu yang haram. Dan ini tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan li'anna hadza, bahkan ini adalah huwal ihsan, termasuk berbuat baik. Fa'adhamul ihsan, termasuk berbuat baik yang besar, yakni mencegah bapaknya melakukan sesuatu yang haram. Unsur akhaka dzaliman aw madluman, maka kita diperintahkan untuk menolong saudara kita yang zalim maupun yang terzalimi. Bagaimana menolong saudaranya yang zalim? Tamna'uhu minadz-dzulmi, mencegahnya dari berbuat zalim. Jadi kalau bapaknya tadi menyuruh sesuatu yang haram, lalu kemudian kita mencegahnya, maka justru di situ kita sudah menolong. Orang tukoknya topi miring tuh, tak gani duit, tetap tidak mau, meskipun bapaknya harus marah-marah, tidak usah dikerjakan. Kecuali kalau kemudian perkara tersebut yang sifatnya adalah kurang utama, bukan sesuatu yang haram, itu masih bisa dimengerti.